Pelajaran ke-8 Bahasa Arab, buku pertama dari buku Durusul Lughatul Arabiyah Madinah, karangan Dr. V. Abdul Rahim. Bagi yang punya, silakan dibuka halaman 42. Kita akan bahas. Yang belum punya, ya tinggal dilihat saja. Ro'aina ukhtaka Fatimah, ini kita simak dulu penjelasannya sedikit. Bandingkan dengan Ro'aina ukhtaka wa Fatimah. Apa bedanya? Yang pertama, kami melihat saudara perempuanmu, yaitu Fatimah. Yang kedua, kami melihat saudara perempuanmu dan Fatimah. Ini berbeda. Yang pertama yang dilihat adalah satu orang. Yang kedua yang dilihat adalah dua orang. Saudara perempuanmu dan Fatimah. Ya. Nah ini saudara perempuanmu yaitu Fatimah. Dalam bahasa Arab, Fatimah itu disebut dengan badal. Badal itu menggantikan ini, menerangkan ulang ini sebetulnya. Jadi walaupun ada dua, tapi sebetulnya satu karena diterangkan. Ini disebut dengan mubdal minhu. Ya, istilahnya mubdal minhu ini adalah badal. Badal itu yang menggantikan ini. Ini yang digantikan oleh Fatimah. Kalau yang ini biasa ya, ada dua orang terpisah. Ini dua orang terpisah. Sehingga ini akan kita pelajari ya tentang badal. Al-badalu huwa tabi'ul maqsudu bil hukmi bila wasitah. Oke. Badal adalah tabi. Tabi itu adalah yang mengikuti kata sebelumnya. Yang dimaksud oleh hukum predikat tanpa perantaraan. Tanpa perantaraan ini dilihat. Ya, Ukhtaka dan Fatimah tidak ada huruf lain. Sedangkan Ukhtaka dan Fatimah ini ada huruf lain. Ini bedanya cuma ada huruf wa saja, tapi maksudnya berbeda. Begitu. Yang ini karena ada huruf lain di antara Ukhtaka dan Fatimah, maka ini bukan badal. Ini tidak ada huruf lain, berarti ini badal. Artinya ini masih menerangkan ini. Begitu. Ya. Jadi yang mengikuti ya, yang mengganti, yang mengikuti tabiin kan kita sering dengar tabiin, yang menggantikan atau mengikuti kata sebelumnya. Ini kan mengikuti kata ini, gitu. Yang dimaksud ulu hukum predikat aslinya yang memiliki maksudnya ini, gitu. Ya, nanti kita akan simak lagi. Secara harfiah, secara sederhana adalah pengganti. Sering dengar haji badal. Ya, menggantikan ada orang yang sudah meninggal, kita hajikan disebut dengan haji badal. Karena yang ibadah hajinya digantikan orang lain. Perhatikan sini, hadar rajulu tajirun. Nah, ini badal. Haza ini kan mubtada ya. Ar-rajulu ini masih menerangkan tentang hada. Ini gitu. Rajulu pria. Jadi kalau bahasa Indonesia, pria yang ini. Tajirun, pedagang gitu. Dzalika rajulu tabibun, pria yang itu dokter. Nah, dalam bahasa Indonesia kan begitu. Hadal baitu litajiri. Ini akan kita pelajari. Rumah yang ini milik pedagang. Dalikal baitu litabibi. Rumah yang itu milik dokter. Nah, kita simak yang ini, kita bongkar. Hadar rajulu tajirun. Haza itu mubtada. Ya. Karena mubtada pasti harus ada khobar. Khobarnya mana? Apakah rajulu? Bukan. Khobarnya adalah tajirun. Ini khobar. Al-mubtada al-khobar. Ini khobarnya tajirun. Ya. Ini adalah pedagang. Begitu. Ini apa? Badal. Meskipun ini nggak ada, misalkan ini nggak ada, hada tajirun. Masih dapat dimengerti kan? Misalkan kita ada orang di samping kita, lalu kita memberitahu teman, hada tajirun. Ini adalah pedagang. Nah, orang yang kita ajak ngomong, udah paham. Itu cukup sebetulnya. Ada mubtada, ada khobar. Gitu. Cuman, kalau kita mau lebih jelas, ini badal, menerangkan tentang hada. Gitu. Jadi, pria yang ini loh, yang pedagang itu. Gitu. Misalkan ada beberapa orang di samping kita, ini pedagang, yang mana gitu kan? Ada orang, 3 orang, misalkan yang mana yang pedagang? Kita tunjuk. Hada rojulu, ya, pria yang ini, gitu. Artinya spesifik menerangkan. Itu namanya badal. Ini berarti zalika itu mubtada, arojul itu badal, tobibun itu khobar. Ini juga sama, ya, mubtada, badal,
khobar. Mubtada badal khobar. Ingat mubtada itu bisa pakai isim isyarah. Hadar rojulu tajiru. Nah, di sini ada yang salah. Mana yang salahnya? Secara grammar ya, secara tata bahasa gitu, secara spelling rule. Ada yang salah di sini. Mana yang salah? Ya, ini ya yang salahnya harusnya hadar rojulu tajirun. Karena khobar, ingat kalau khobar itu tidak boleh ada alif lam. Khobar itu harus nakiroh, harus umum, tidak boleh ada alif lam. Jadi ya, tajirun itu hadar rojulu tajirun. Yang kedua, misalkan ini dalikar rojulu tobibun. Nah, ini juga salah ya, karena harusnya hadar rojulu tobibun. Tidak pakai alif lam. Unnya betul. Harusnya begini. Hadar rojulu tajirun. Harusnya begitu. Baik. Silakan coba baca. Hadar rojulu tajirun. Wazalikar rojulu tabibun. Pria yang ini pedagang dan pria yang itu dokter. Baik. Simak video dari mulai video 1, 2, 3, 4 dan seterusnya dari awal sehingga kalimat-kalimat ini bisa kita baca dengan mudah walaupun tanpa harokat, fathah, kasroh dan dhammah. Otak kita sudah langsung karena sudah terbiasa dari video 1 sampai video ini kata-katanya yang ini. Jadi kita sudah akrab. Ya, kalau baru lihat channel ini silakan balik dulu ke video 1. Ismut tajiri Mahmud ya, Mahmudun wasmut tabibi Sa'idun. Nama pedagang Mahmud dan nama dokter Sa'id. Ya, ismut tajiri. Ingat ini berarti mudhof ilaihi ya, kepemilikan. Video sebelumnya, video 10 kita belajar tentang itu. Video sebelumnya. Ismut tajiri ya, tentang mudhof ilaihi, silakan dilihat. Hazal baitu lit tajiri wa zalikal baitu lit tabibi. Rumah yang ini milik pedagang dan rumah yang itu milik dokter. Al-baitu badal, menerangkan mengikuti haza. Baitut tajiri amamal masjid wa baitut tabibi khalfal madrasah. Ya. Baitut tajiri mudhof ilaihi, rumah milik pedagang. Mudhof ilaihi itu adalah untuk kepemilikan rumah pedagang. Baitu tidak boleh tapi harus single dhammah. Baitut tajiri dan selalu kasroh. Itu ciri khas mudhof dan mudhof ilaih. Amama ini dorof ya. Dorof itu kata keterangan. Ada keterangan tempat dan keterangan waktu. Ya. Dorof makan itu tempat. Ya. Kalau waktu zaman. Ya. Kemarin, lusa itu keterangan waktu. Kalau amama itu di depan. Amamal masjid, di depan masjid. Imam ya, imam itu kan di depan. Amama itu depan. Amamal masjid, di depan masjid. Wabaitut tabibi dan rumahnya dokter. Khalfal madrasah, di belakang sekolah. Yuk silakan dibaca dulu. Liman hadhis sayaratu waliman tilka. Gitu. Liman, milik siapa? Ya. Mobil ini. Dan milik siapa yang itu? Liman, itu milik siapa? Hadis sayaratu, ya. Car ini, mobil ini, lit tabibi, milik dokter. Watilka litajiri, dan itu milik pedagang. Hadis sayaratu minal yabani, watilka min Amerika. Mobil ini minal yabani, dari Jepang. Watilka, dan itu min Amerika, dari Amerika.
Ismut tajiri Mahmudun wasmut tabibi Sa'idun. Ini mubtada, ya. Mubtada. Lalu khobarnya mana? Khobarnya ini. Khobarnya ini. Lalu ini apa? Ini mudhof ilaihi. Jadi ini ismu itu mubtada, wa huwa mudhof, dan tajiri mudhof ilaihi. Mubtada, wa huwa mudhof, ini mudhof ilaihi. Baru ini khobar. Begitu. Wa ini huruf ataf, ya. Huruf sambung, huruf ataf. Ismu itu sama mubtada, wa huwa mudhof, tabibi mudhof ilaih, syaidun khobar. Ya, jadi harus sudah biasa mengi'rab begini. Kedudukannya sebagai apa? Yang ini silakan coba. Nah, ini agak beda dengan ini ya. Haza ini mubtada, al baitu badal gitu. Hadal baitu, rumah yang ini, berarti ini badal. Li tajiri. Li itu huruf jar, ya. Li at-tajiri berarti isim majrur. Ya, itu sibhul jumlah khobar. Ini jenis sibhul jumlah khobar. Jadi sibhul jumlah khobar salah satunya adalah ada harf jar dan isim majrur. Ini sudah kita pelajari di video sebelumnya. Ini selalu mengingatkan supaya tidak lupa. Wa ini huruf ataf, zalika mubtada, al baitu badal, lit tabibi, harf jar, isim majrur. Keduanya digabung menjadi sibhul jumlah khobar. Lanjutkan. Baitut tajiri amamal masjid. Baitu berarti mubtada, baitut tajiri wa huwa mudhof, berarti ini mudhof ilaih. Nah, khobarnya mana? Khobarnya ini semua, amamal masjid. Ya, amamal masjidi. Khobarnya berbentuk sibhul jumlah khobar, yaitu terdiri dari dhorof dan mudhof ilaih. Ya, jadi kata keterangan waktu, kata keterangan tempat itu disebut dhorof. Lalu yang satunya lagi ini tetap sama disebut mudhof ilaih. Ya, mudhof ilaih. Tajiri di sini mudhof ilaih. Jadi mudhof ilaih itu sebagai kepemilikan, kalau dhorof dan mudhof ilaih ini pasangan patokan. Ya. Yang ini coba silakan. Baitut tabibi khalfal madrasah, berarti baitu sebagai mubtada, at-tabibi sebagai badal, ya. Khobarnya mana? Khalfal madrasah, yaitu khobar yang berbentuk sibhul jumlah, terdiri dari dhorof dan mudhof ilaih. Itu pelajaran sebelumnya. Diringkas, jumlah ismiyah yang sudah kita kenal berarti ada 3. Ya. Yang pertama dulu bentuknya begini. Al-masjidu qaribun. Masjid dekat. Berbentuknya mubtada dan khobar sederhana. Kalau khobar satu, ya, satu kata itu marfu, ya. Marfu, qaribun, marfu. Zalika najmun. Ini mubtada, ini khobar. Ya. Mubtada itu bisa kata benda, bisa juga ismu isyarah. Ya. Kalau kata benda harus pakai al, itu mubtada. Ya. Kalau ismu isyarah tidak. Karena sudah ma'rifah secara sendirinya. Ini isi ma'rifah karena ada al. Atau juga domir. Ada domir. Jadi mubtada itu bisa kata benda langsung tapi pakai al, bisa isim isyarah, kata tunjuk, ya. Zalika, hada, hadihi dan seterusnya. Bisa juga domir, kata ganti. Hiya tobibah. Dia adalah dokter perempuan. Mubtada itu khobar. Itu jenis pertama. Di mana mubtadanya sederhana dan khobarnya pun hanya satu kata sederhana. Semuanya harus berbentuk marfu tobibatun. Hiya tobibatun. Bentuk jumlah ismiyah yang kedua yang sudah kita pelajari seperti ini. Al-baitu litajiri. Rumah milik dari pedagang. Li itu harful jar, lalu tajiri itu disebut isim majrur. Ya.
berbentuk sibhul jumlah khobarnya. Sama, bisa pakai kata tunjuk juga, yang ini juga. Pokoknya setiap mubtada itu bisa kata benda langsung, bisa kata tunjuk, bisa juga berbentuk domir. Bisa huwa, bisa hiya, dan seterusnya. Hadihi lit tabibi, ya. Ini milik dokter. Mubtada, harf jar, ism majrur. Berbentuk sibhul jumlah khobar. Mubtada, khobarnya mana? Ini, lit tabibi. Sibhul jumlah khobar. Jadi, di sini ada harf jar, ism majrur. Maka bentuk khobarnya ada kasroh. Kalau satu, marfu, un. Itu satu. Tapi kalau dua, bisa aja kasroh karena berbentuknya harf jar ism majrur. Yang ketiga, dorof ism majrur. Al-baitu itu mubtada, amama itu dorof, al-masjidu itu ism mudhof ilaih. Jadi mubtada, khobarnya mana? Ini, dua kata ini. Disebut apa? Sibhul jumlah khobar. Khobar yang berbentuk sibhul jumlah, klausal. Sibhul jumlah khobar. Kalau sibhul jumlah berarti ada dua yang digabung. Apa saja? Satu dorof, dua mudhof ilaih. Kalau yang ini sibhul jumlahnya apa? Satu harf jar, dua ism majrur. Gitu. Ya. Itu jumlah ismiyah yang sudah kita kenal. Yuk. Sekarang tamarin. Man hadar rojulu wa man zalikar rojulu. Siapa pria ini dan siapa pria itu? Silakan jawab. Misalkan ini, pria yang ini pedagang dan yang itu dokter. Silakan, bahasa Arabnya apa? Ya. Hadar rojulu tajirun wa zalikar rojulu tabibun. Ini kita latihan menulis bahasa Arab ya. Siapkan kertasnya, di pause dulu, siapkan. Ya. Mas mutajiru. Siapa nama pedagang? Jawabannya, nama pedagang adalah Mahmud. Silakan bahasa Arabnya apa? Ya. Ismut tajiri Mahmudun. Tidak boleh ada al. Kenapa? Karena ini mudhof ilaih. Mudhof ilaih tidak boleh ada al. Ismut tajiri Mahmudun. Yang ketiga, Masmut tabibi. Siapa nama dokter? Jawabannya adalah nama dokter adalah Said. Silahkan tuliskan. Ya, Ismut tabibi Sa'idun. Keempat, min aina sayaratut tabibi. Dari mana asalnya mobil dokter? Misal jawabannya adalah iya dari Jepang. Nah, pakai iya. Iya berarti pakai domir. Kalau sayaratu domirnya berarti perempuan, mu'anas berarti hiya. Hiya minal yabani, Jepang. Kelima, min aina sayaratut tajiri. Dari mana mobilnya pedagang? Jawabannya, ya dari Amerika. Hiya min Amerika. Begitu. Yang keenam, aina baitut tajiri. Di mana rumahnya pedagang? Jawabannya, iya di depan masjid. Iya. Nah, untuk baitun, berarti baitun itu muzakkar. Berarti pakai huwa. Huwa amamal masjidi. Amama dorof, masjidi mudhof ilaih. Mudhof ilaih harus majrur. Mudhof ilaih harus majrur. Harus kasroh. Aina baitut tabibi. Di mana rumahnya dokter? Iya, di belakang sekolah. Silahkan. Huwa khalfal madrasah. Khalfa itu adalah di belakang. Pernah dengar khalifah itu berarti menggantikan yang di belakang. Itu. Khalifah Rasulullah berarti orang yang menggantikan beliau yang di belakang Rasul. Maka disebut dengan khalifah
Abu Bakar Asy-Siddiq, dan seterusnya. Khalifah, khalifah, khalifah. Berarti yang menggantikan karena dia di belakangnya. Gitu. Estafet, cara estafet. Khalfa itu depan. Di belakang. Asal katanya sama dari situ. Yuk. Sekarang baca dan tulis ya. Silakan baca, lalu salin ulang. Lengkap dengan harokatnya. Nanti cocokkan. Hadal waladu Khalidun wa dzalikal waladu Muhammadun. Silakan cocokkan nanti ya, di pause dulu saja, tulis dulu, nanti cocokkan. Jawabannya akan saya tulis di samping. Ya, yang kedua, hadar rajulu mudarisun wa dzalika rajulu muhandisun. Ya. Pria ini guru dan pria itu adalah insinyur. Ini hadal kitabu jadidun, kitab yang ini baru, wa dzalikal kitabu qadimun, dan kitab yang itu sudah lama. Hadhis sayaratu li Aliyin wa tilka li Khalidin. Mobil yang ini milik Ali dan mobil yang itu milik Khalid. Hadal babu maftuhun wa dzalikal babu mughlaq. Pintu ini terbuka dan pintu itu tertutup. Ya, silakan diulang lagi supaya pas jawabannya betul. Liman hadhis sa'ah? Hiya li Abbasin. Milik siapa jam ini? Jam itu milik Abbas. Yang ini silahkan. Ahadal baitul tabibi. Apakah rumah ini miliknya dokter? La huwa lil mudarris. Bukan, rumah itu milik guru. A. Hamzah istifham. La, huruf jawabnya. Ahadihi darajatu li ibnil muazzini? Naam. A. Hamzatul istifham. Naam, huruf jawabnya. Apakah sepeda ini milik anaknya muazzin? Betul. Ya. Man hadal walad? Siapa anak ini? Huwa talibun. Dia adalah pelajar minal Iraq. Dari Irak. Azalikal baitu jadidun? Apakah rumah itu baru? La, huwa qadimun jiddan. Bukan, rumah itu sangat tua sekali, gitu. Bahkan sudah lama sekali. Jidan itu sangat. Jidan. Jidan itu sangat. Hadis sayaratu minal Yabani wa tilka min Swisra. Ini Swiss ini, negara Swiss. Hadas sikinu min Almania wa tilkal mil'atu min Inkaltara. Hadas sikinu, pisau ini, ya, ini mubtada, ini badal. Min, ini habjar. Almania, ini isim majrur. Ya. Tapi tetap tidak kasroh. Karena ini nama negara, ada alif, tidak jadi kasroh. Tetap mabni dia. Tidak ada perubahan. Min Almania, dari Jerman. Wa tilkal mil'aqatu, dan tilkal mil'aqatu mubtada, ini badal. Ya, badal itu ada alif lam. Ya. Hadas sikinu wa tilkal mil'aqatu, ada alif lam. Ya. Sendok itu min Inkaltaro, dari Inggris. Inkaltaro itu Inggris. Yang ketiga silakan. Contohnya begini. Hadza dan kitabun. Kalau ada badal jadi hadal kitabu li Hamidin. Kalau udah ada, kalau badalnya pakai alif lam. Tinggal begitu saja, silakan dicoba, ditulis dulu, disalin ulang, pause dulu, kemudian kita cocokkan. Hadza plus tobib
Berarti hadat tabib. Ya, pakai hada, pakai alif lam. Ya. Kalau alif lam berarti ininya tidak bun tapi hanya satu. Karena ada alif lam. Ketika muncul alif lam, ini jadi satu. Hadhis sayaratun. Jadi hadhis sayaratu lil mudiri. Ya. Sayaratu mobil milik kepala sekolah. Zalika waladun. Zalikal waladu ibnul mudarris. Yang keempat, tilka sa'atu min Swisra. Tilka sa'ah. Ya. Jam ini dari Swiss. Hadal baitu lil muhandis. Rumah ini milik insinyur. Yang ini. Hadal qalamu li Abbasin. Pulpen ini milik Abbas. Yang ini dari karrojulu muadzinun. Pria itu adalah muadzin. Ingat, setelah ini ya, isim isyarah, kalau badalnya berarti pakai alif lam. Baik. Hadihi baydotun. Jadi hadihil baydatu kabiratun. Telur ini besar. Hadzal mindilu wasihun. Sapu tangan ini kotor. Hadihil hakibatu lil mudarris. Tas ini milik guru. Di akhir video nanti akan ada muncul ini ya. Ini untuk terhubung kita jadi teman di YouTube, silakan diklik subscribe. Yang ini adalah kumpulan video-video dari video pertama. Bagi yang baru masuk ke sini silakan klik saja, jangan ragu, nanti di akhir video akan muncul begini. Silakan diklik, nanti akan ada susunan video-video dari mulai video 1 yang bisa ditonton. Ya, kita lanjutkan. Nanti akan seperti ini. Nanti munculnya seperti ini. Tinggal diklik, tinggal dipilih. Ya, jadi kalau ada tampilan seperti ini di akhir video, tinggal diklik saja. Baik, yang keempat. Misal gini, liman hadal kitab. Milik siapa kitab ini? Hadal kitabu li Muhammadin. Kitab ini milik Muhammad. Silakan di pause dulu, bikin kalimat mirip dengan ini, cuman diganti saja bendanya dengan ini. Ya. Harus pakai hada atau hadihi, ya kan? Karena kalau muzakkar itu hada, kalau muannas itu hadihi. Silakan coba. Yuk, cocokan jawabannya. Yang pertama ini apa? Liman hadal qalam. Milik siapa pulpen ini? Hadal qalamu li Abbasin. Milik Abbas. Yang ini liman hadal miftah. Ya. Muzakkar hadza. Hadal miftahu li Aliyin. Hadza mubtada, miftahu badal. Li Aliyin harf jar ism majrur. Liman hadhihi sayyarah. Milik siapa mobil ini? Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Yang ini liman hadhil baqarah. Hadhil baqaratu lil fallahi. Ya. Ingat, karena ini pakai ta marbutah, baqarah, sayyarah, maka muannas hadhihi bukan hada. Silakan lanjutkan. Liman hadhil hakibah. Hadhil hakibatu lil mudarris. Silakan ditulis ya sambil mengingat bahasa Arabnya. Silakan di pause dulu. Kita cocokkan jawabannya. Baik, kita cocokkan jawabannya. Yang ini liman hadal kursiyu. Hadzal kursiyu li Ammarin. Yang ini liman hadihi dajajah. Hadihi dajajah li bintil fallahi. Milik dari anaknya petani. Li binti ya, fallahi. Habjar ism majrur wa huwa mudhaf, al falahi mudhaf ilaihi. Jadi ini digabung ya. Habjar ism majrur dan dia pun sebagai mudhaf, al falahi mudhaf ilaihi. Yang ini liman hadhihi sa'ah. Hadhihi sa'atu libnil mudiri. Ini juga sama, li milik, ibni itu adalah ism majrur ya, makanya
kasroh karena ada li. Lalu mudiri kenapa kasroh? Karena dia mudhof ilaihi dari ini, kepemilikan. Ya. Anaknya kepala sekolah. Liman hadal bait. Hadal baitu lit-tabibi. Rumah ini milik dokter. Liman hadhil mil'aqah. Hadhil mil'aqah lit-talibi. Milik pelajar, milik siswa. Ya. Yang ini al-baitu fil baiti minal baiti ilal baiti. Ya, ini habjar, ini habjar, ini habjar, jadi ada kasroh. Ya, ada kasroh. Al-baitu fil baiti minal baiti ilal baiti. Namun ketika ada alif maksuroh, ini bukan ya. Kalau ya itu titik 2. Ini disebut alif maksuroh, alif yang pendek. Ya, alif yang pendek sehingga ditulisnya tidak begini, tapi seperti ya. Ini alif maksuroh sebutnya. Nah, kalau di belakangnya ada alif maksuroh, ada alif biasa, ini tidak berubah ketika ada harf jar. Tapi posisinya dia sebagai isim majrur tetap. Ya. Al-mustashfa ini adalah rumah sakit. Fil mustashfa juga di rumah sakit. Tapi mustashfa ini berkedudukan sebagai isim majrur. Kedudukannya. Karena tetap ada harf jar. Ini kedudukannya isim majrur. Kok tidak pakai i? Ya, tidak pakai majrur. Ya. Tidak pakai majrur karena ada huruf ini tidak mengenal huruf majrur. Minal mustashfa ilal mustashfa. Ya, jadi ketika ada mustashfa atau ada huruf kata-kata yang ada alif maksuroh di belakangnya, maka ketika ada harf jar tidak menjadi mustashfi, tidak. Amerika. Nah, contoh lagi begini. Amerika karena ada alif begini maka tetap fi Amerika. Tetap begitu. Min Amerika. Ilal Amerika. Almania, Jerman. Fil Almania. Min Almania dari Jerman. Ila Almania. Menuju Jerman. Tetap. Yuk. Ikra waktu tulis dan baca dan tulis. Silakan di pause dulu. Tulis, salin ulang dengan harakat. Cocokan jawabannya ya. Hadat tabibu min inkaltarro. Ya. Dokter ini dari Inggris. Lihat, ada alif di sini berarti tetap. Walaupun ada min, tetap. Zahaba Hamidun ila Firenze. Ke Prancis. Ya. Firenze, Prancis. Tidak jadi Firenze. Mahmudun maridun. Huwa lal'an fil mustashfa. Mahmud sakit. Huwa dia, al-an itu sekarang. Fil mustashfa di rumah sakit. Al-an itu adalah sekarang, saat ini. Zahaba Abdullah min Almania ila Inkaltaro. Abdullah pergi dari Jerman menuju Inggris. Lalu yang ini. Hadzal kitabu li Isya. Buku ini miliknya Isa. Wa dzalikal kitabu li Musa. Dan kitab yang itu milik Musa. Hadzal muhandisu min Amerika. Insinyur ini berasal dari Amerika. Titik tekannya kalau ada min dan lain-lain, harf jar, ini kedudukannya tetap isim majrur, tapi tidak menjadi i. Dia disebutnya mabni, tidak ada perubahan dalam hal ini. Yang keenam, ya, muncul dorof. Silakan dibaca, ya, pause dulu, coba baca. Yuk. As-saburatu amama talibi wahia khalfal mudarris. Papan tulis di depan talib, pelajar, dan ia, ya, papan tulis itu khalfa di belakang guru. Saburatu pakai tamar butoh berarti domirnya hiya, perempuan. Aina sayaratul mudarris. Di mana mobilnya guru?
Hiya amamal madrasah. Dia di depan sekolah. Yang ini silakan dibaca. Aina baitul imam. Di mana rumahnya imam? Ya. Baitul imami khalfal masjidi. Rumahnya imam di belakang masjid. Aina jalasa Hamidun. Di mana Hamid duduk? Jalasa khalfal Mahmudin. Ya. Dia duduk ya, di belakang Mahmud. Mahmudin. Kenapa Mahmudin? Karena ada dorof. Kalau ada kata keterangan, ada dorof, selalu majrur. Karena dia disebut mudhof ilahi kedudukan. Seperti ini, khalfal masjidi. Selalu kasroh. Karena ada dorof. Ya. Dorof makan. Makan itu tempat. Kata keterangan tempat. Kenapa tidak masjidin? Karena ada alif lam. Ya, ada alif lam. Kalau ada alif lam di sini, ya, tidak kasroh 2, tapi kasrohnya 1. Yang ini lanjutkan. Zahaba Ammarun ilal masjidi wa jalasa amamal mihrab. Ammar pergi ke masjid dan duduk di depan mihrab, tempat imam ya. Silakan di sini sudah muncul, diklik ya untuk daftar isinya.